Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ini adalah kegiatan aku di pagi hari. Aku mau bikin sarapan sekalian untuk makan siang. Karena kita udah terbiasa kalau sarapan itu langsung menu yang berat-berat kayak gini, Mams. Kalau sarapannya cuman roti atau energen itu kayak kurang kenyang gitu. Dan belum sampai jam makan siang udah kekerubukan lagi. Kebetulan di kulkas lagi ada tahu putih, jadi aku mau masak aja. Karena kan kalau tahu tuh nggak bisa ya lama-lama disimpan di dalam kulkas. Oh ya, kalau Mams punya tahu putih biasanya suka dimasak apa nih? Kalau aku sih biasanya cuman ditumis aja, terus aku kasih saori sama cabai hijau, sama aku kasih kecap juga, simple dan juga praktis. Kebutuhan hidup manusia merupakan hal yang harus kita penuhi ya Mams, agar kita bisa bertahan hidup, terutama pada kebutuhan pokok seperti bahan makanan sembako. Tapi ternyata ada beberapa orang yang masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan pokok, ya mungkin karena penghasilannya masih belum cukup atau budgetnya yang pas-pasan. Nah, karena budget yang pas-pasan itu, otomatis kita harus menyusun strategi ya Mams, agar bisa menggunakan uang yang kita punya itu secara maksimal. Salah satunya dengan cara berhemat. Berhemat itu adalah salah satu cara supaya kita bisa mengakali budget belanja yang pas-pasan. Ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat uang tanpa harus irit secara drastis. Dengan cara yang tepat, kita tentunya bisa belanja walaupun dengan budget yang pas-pasan. Kita sebagai ibu rumah tangga harus lebih cermat lagi ya Mams dalam mengatur dan menggunakan uang. Kita harus memutar otak gimana caranya nih supaya uang yang dikasih sama suami setiap bulan bisa cukup sampai ke bulan berikutnya. Apalagi untuk kita ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan dari suami aja, kita perlu menyusun strategi hemat. Strategi hemat yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus irit banget ya sampai menyiksa diri sendiri. Cukup dengan mengubah gaya hidup yang awalnya boros menjadi lebih hemat. Itu akan sangat membantu kita dalam memanfaatkan budget belanja yang pas-pasan. Terus gimana dong caranya dengan budget yang pas-pasan tapi kebutuhan bulanan tetap terpenuhi? Oke, di video kali ini aku mau berbagi tips cara berhemat belanja bulanan. Disimak terus videonya ya. Tips yang pertama, sebelum berbelanja kita perlu merancang atau menyusun daftar belanja bulanan. Nah, ada beberapa orang yang tim belanja bulanan, tim belanja harian, atau tim belanja yang kalau stoknya udah habis aja. Kira-kira Mams tim yang mana nih? Kalau aku tim belanja bulanan, jadi aku cuman belanja bulanan itu satu kali aja dalam sebulan. Karena kalau belanja dalam jumlah yang banyak untuk keperluan satu bulan ternyata lebih murah loh Mams daripada belanja harian dalam jumlah sedikit. Kenapa? Karena kalau belanjaan harian untuk satu bulan digabungkan, total harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan satu kali belanja bulanan dalam jumlah banyak. Apalagi kalau belanjanya itu di toko grosir, biasanya kalau kita belanja minimal 5 piece itu bakalan dapat harga grosir, jadi lebih murah ya. Kayak aku pas beli mie instan di grosir, harga satu mie instan itu 3.000 Mams. Tapi kalau aku beli 5 untuk satu bulan, harga satu piece-nya itu 2.500. Lumayan kan? Dan sebelum pergi ke grosir atau ke supermarket untuk berbelanja, biasakan ya dari rumah itu kita udah bawa list apa aja nih bahan-bahan pokok yang udah habis dan mau dibeli, supaya pada saat kita belanja itu lebih terarah, cepat, dan lebih hemat juga. Coba deh bayangin kalau kita nih udah pergi ke supermarket, terus kita nggak punya rencana dan nggak bawa list, kita mungkin akan lebih boros dalam berbelanja ya Mams, karena kita hanya mengandalkan ingatan aja.
Begitu sampai di supermarket terus ngelihat banyak banget harga promo, akhirnya kita lupa deh tadi bahan-bahan yang udah habis apa aja gitu kan ya. Itu pasti sering banget terjadi deh. Dan kita malah beli yang seharusnya nggak dibeli. Selanjutnya, tips yang paling penting banget untuk dilakukan saat budget pas-pasan yaitu ngecek stok kebutuhan yang masih ada. Tujuannya adalah untuk menentukan stok kebutuhan apa aja yang perlu dibeli ketika mau berbelanja. Nah, kalau stok kebutuhan kita ada yang hampir atau bahkan sudah habis, kita bisa tulis di kertas, terus kita tulisnya tuh di list yang paling atas ya mams. Jadi kalau memang budgetnya pas-pasan, kita bisa utamakan dulu membeli barang yang memang stoknya udah habis. Jadi kita bisa lebih hemat dan nggak mubazir. Kalau aku biasanya stok belanjaan bulan kemarin yang masih ada sisa itu sabun cuci baju. Karena untuk sabun cuci baju aku biasanya beli yang ukurannya gede sekalian mams. Biasanya sih aku beli Daya yang ukurannya 1,7 kilo. Jadi bisa cukup sampai 2 bulan. Oke, tips yang selanjutnya saat kita mau belanja bulanan tapi budgetnya pas-pasan, kita harus membandingkan harga ya mams antara satu toko dengan toko yang lainnya. Kalau aku biasanya suka membandingkan harga di toko online dan di toko offline. Karena barang yang sama bisa aja kan dijual dengan harga yang berbeda tergantung tokonya. Contohnya itu seperti harga sembako di minimarket umumnya lebih mahal ya daripada di grosir. Walaupun perbedaan harga per barangnya tuh nggak seberapa, misalnya cuman beda 2.000 atau 3.000, kita tetap nggak boleh menyepelekan harga ya mams, karena kalau kita membeli barang tersebut dalam jumlah banyak, perbedaan harganya juga lumayan besar. Atau kalau aku belanja ke pasar misalnya beli ayam, biasanya kan harga per kilonya di pasar itu semua sama ya mams. Nah aku udah punya emang-emang langganan yang jualan ayam. Jadi di emang-emang itu ayamnya lebih bersih, kelihatannya juga lebih seger, dan dagingnya tuh nggak kuning. Dibandingkan kalau beli ayam di tukang yang lain, kadang-kadang tuh suka nggak fresh karena sering kepanasan dan banyak dikerubungin lalat. Jadi walaupun harganya sama, tapi kita tetap bisa dapat daging yang lebih bagus dan lebih fresh. Oke, ini adalah tips yang terakhir dari aku saat kita mau berbelanja bulanan tapi budgetnya pas-pasan, yaitu kita harus pastikan dan harus mengontrol diri sendiri untuk menghindari kebiasaan melihat diskon atau harga promo agar nggak gampang tergoda. Walaupun harganya lagi promo, tapi itu bisa menyebabkan kita belanja jadi berlebihan mams. Membeli barang yang lagi diskon memang dapat mengurangi pengeluaran kita ya, tapi kita juga harus bijak dalam memanfaatkan harga diskon agar nggak terlalu konsumtif. Tapi kalau barang yang kita butuhkan kebetulan lagi diskon, ya nggak apa-apa ya, kita boleh memanfaatkan diskon tersebut dan belanja seperlunya. Tapi kalau ada barang yang nggak kita butuhkan lagi diskon, sebaiknya kita nggak usah beli barang itu ya mams, agar bisa tetap menghemat pengeluaran. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam berbelanja bulanan tapi budgetnya pas-pasan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua saat memenuhi kebutuhan di rumah. Oke, video aku cukup sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.